Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ilmu di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dan juga di majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar menjadi sarana buat kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada malam ini kita melanjutkan mengkaji kitab Sabilul Ulama fi Tahqiqi Ilmil Ulama. Jalannya para ulama di dalam mendapatkan ilmunya para ulama. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Maka ketika ada majelis-majelis ilmu yang majelis tersebut didatangi oleh orang yang alim mengajarkan ilmu, sepatutnya kita itu mendatanginya. Jangan kita menanti orang alim datang kepada kita. Dan kita sampaikan beberapa asar tentang mereka para ulama dahulu di dalam menimba ilmu agama. Mereka mencurahkan kemampuannya untuk mendatangi di mana ilmu itu ada. Kemudian sudah sampai kepada tempat-tempat yang di situ ada ilmu, mereka berusaha memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh orang yang alim. Dan pada malam ini kita berlanjut dari beberapa asar yang telah kita baca. Di situ ada beberapa adab yang patut dimiliki oleh orang yang belajar. Wa fi hadzal athar adabul muta'allimin. Dan di dalam asar ini terdapat
adab para penuntut ilmu. Wa min jumlatiha, dan diantara jumlahnya al-awwal, yang pertama adalah adamul ithqal ala syuyukh fi ghairi waqtil majlisi. Tidak memberatkan para guru di selain waktu majelis. Lihat pada halaman 27. Tidak memberatkan para guru di selain waktu majelis. Jadi kalau mungkin kita menginginkan untuk mendapatkan ilmu, usahakan ketika guru itu memang meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu. Pada waktu-waktu di luar majelis bisa jadi guru itu memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Wadamu iz'ajihim fi waqti tafarruhihim li anfusihim au ahlihim wa khalwatihim wa qailulatihim, dan juga tidak mengganggu para guru di waktu yang mereka luangkan untuk diri-diri mereka. Yang dimaksudkan waktu yang diluangkan memang orang-orang yang sibuk di dalam mengajarkan ilmu itu menyempatkan waktu-waktu luang untuk diri mereka sendiri atau untuk istrinya, atau juga bersama keluarganya, atau menyendiri, memang tidak ingin diganggu oleh siapa-siapa begitu. Dan di dalam istirahat siang mereka, maka apabila kita sebagai penuntut ilmu ingin menemui para guru, orang yang alim, hendaknya tanya dulu longgarnya kapan. Longgarnya kapan? Kalau memang sudah diberi waktu longgar, hendaknya itu segera dimanfaatkan. Ada sebagian guru-guru kita dulu, kalau mungkin kita datang secara tiba-tiba, ya jelas gak diterima. Kalau tidak diterima jangan kecewa, karena memang guru-guru kita memiliki kesibukan, sudah mempersiapkan untuk mengajar, sudah meluangkan waktu untuk mengajar, kemudian waktu istirahat yang ada di rumahnya itu tidak ingin terganggu. Karena ada sebagian orang itu kecewa, diparani waduh-aduh ora gelem nemoni. Kadang-kadang ada sebagian orang begitu. Harus menyadari, sebagai seorang penuntut ilmu harus menyadari bahwa guru-guru kita butuh istirahat. Kalau memang sudah diberi waktu luang buat kita, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ketika bertemu kita manfaatkan apa keperluan kita. Kalau mungkin kita memiliki beberapa pertanyaan, sampaikan pertanyaan yang ada. Janganlah kita itu mengulur-ngulur waktu sehingga waktu itu berlalu dengan sia-sia. Padahal andai itu dimanfaatkan dengan baik, tentu kita banyak mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, fadlu talabil ilmi fi zighar wa annahu ajda wa anfa.
keutamaan menuntut ilmu di usia yang masih muda. Dan sesungguhnya itu lebih berguna dan lebih bermanfaat. Perhatikan, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zainallahu iyyakum. Orang itu mencari ilmu di usia muda, itu belum seberapa mendapatkan beban-beban kebutuhan untuk diri dan keluarga, maka masih bisa menfokuskan belajar ilmu apa yang akan kita pelajari. Maka sepatutnya di usia muda dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Kalau di usia muda itu ternyata kita lalui hanya santai-santai saja, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Karena ilmu itu banyak mendatangkan keberkahan buat kita. Allah Ta'ala memberikan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, salah satu diantaranya itu adalah dengan ilmu. Dan ilmu agama yang kita miliki itu akan menjaga diri kita. Berbeda dengan harta. Kalau harta, si pemiliknya disibukkan untuk menjaganya, yang akhirnya seseorang itu malah justru menjadi buruhnya harta. Adapun kalau ilmu agama itu akan selalu menjaga kepada pemiliknya. Ini kelebihan ilmu agama. Jadi orang kemanapun kalau memiliki ilmu itu tidak merasa terbebani membawa ilmu yang dimiliki. Berbeda dengan orang yang memiliki harta, mau membawa hartanya kemana maka dia akan terbebani. Itulah perbedaannya. Jadi ilmu itu memberikan solusi, memberikan jalan keluar buat kita. Tapi kalau harta itu akan selalu membebani, membuat pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan buat kita sebagai pemiliknya. Maka di usia muda hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Di usia-usia yang masih kecil hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagi orang tua, anak-anak itu hendaknya benar-benar ditanamkan semangat untuk menuntut ilmu. Ini bagi anak-anak. Karena keinginan untuk belajar dan belajar itu ditanamkan sejak kecil. Dan itu adalah didikan dari kita sebagai orang tua. Orang tua kalau itu rajin untuk menuntut ilmu, anak itu walaupun tidak kita perintah, walaupun tidak kita ajak, keinginan untuk ikut orang tuanya, hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan itu ada. Ini termasuk bagian dari usaha orang tua. Walaupun toh mungkin lesan-lesan kita itu tak mengatakan, ayo melu aku, ayo ikut saya ke masjid, ayo ikut saya belajar. Tapi kalau kita memang benar-benar rajin datang ke majelis-majelis ilmu, anak-anak kita akan ikut kepada kita. Anak-anak kita akan ikut kepada kita. Tentunya kita datang itu semata-mata untuk menimba ilmu, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk menimba ilmu, untuk menunaikan kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan, thalabul ilmi. Kalau itu memang kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala besar, karena kita memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Demikian juga ketika kita ini berada di rumah sebagai orang tua,
Hendaknya kita usaha untuk belajar dan belajar. Kita juga belajar. Anak itu melihat orang tuanya belajar, itu mau nggak mau di dalam hatinya itu sudah masuk, orang tua saya belajar. Orang tuanya suka pegang buku, suka pegang kitab, kemudian baca, dipelajari, maka si anak itu juga akan ikut-ikutan. Walaupun kita tak memerintahkan, walaupun si anak itu mungkin masih kecil belum bisa membaca, tapi keinginan untuk pegang sebagaimana apa yang dipegang orang tua itu ada. Kemudian mendapatkan bimbingan sampai akhirnya ada keinginan saya harus belajar. Kalau sudah seperti itu, orang tua tinggal mendukung dan juga mencarikan pendukung-pendukung yang lain, sarana-sarana ya untuk mendukung belajar si anak. Kalau mungkin tidak kita berikan arahan sejak kecil, tidak kita latih sejak kecil untuk belajar, akibatnya kita sebagai orang tua malah justru menjadi apa? Menjadi buruhnya anak. Kemudian juga bisa jadi orang tua akhirnya ikut anak, bukan anak ikut orang tua. Itu yang terjadi. Makanya harus diusahakan sejak kecil. Harus diusahakan sejak kecil. Kalau sudah di usia-usia balik, maka itu juga agak sulit kalau memang tidak diarahkan sejak kecil. Akhirnya apa? Aku belum belajar, saya mau belajar. Syaratnya gimana? Kalau bapak belikan ini, saya mau mondok, kalau kirimannya sekian. Kalau enggak, saya enggak mau. Akhirnya apa? Yang ngatur anak bukan orang tua ngatur sama anak. Maka kata-katanya orang Jawa itu, atau kata-kata yang biasa terungkap di dalam pepatah Jawa, kedadian yang ada itu apa? Kebo nyusu gudel gitu. Kebo nyusu gudel. Maksudnya si kebo itu mengikuti keinginan anaknya. Itu gambarannya seperti itu. Ya, biar tidak terjadi, maka hendaknya bimbingan, arahan, didikan dari orang tua itu sejak kecil. Alasannya apa? Wa annahu ajda wa anfa. Sesungguhnya itu lebih berguna dan lebih bermanfaat. Lebih berguna dan lebih bermanfaat. Sebagai orang tua jangan malu bawa anak ketika hadir di majelis ilmu. Jangan malu bawa istri datang ke majelis ilmu. Karena itu bagian dari memberikan contoh kepada anak-anak. Wa qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, fi maqulatihi al-masyhurah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang masyhur, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Jadi apa? Kalau memang ada majelis, saya ulangi, kalau memang ada majelis, kita datangkan anak kita di majelis. Ini lebih bagus daripada kita mendatangkan orang alim untuk ngajari anak kita di rumah. Kalau ada majelis, kita datang di majelis, bukan kita ngundang orang biar orang itu ngajari kita di rumah. Kalau kita buat majelis gak ada masalah. Contohnya
Kita buat majelis di rumah, kemudian mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita biar mereka itu belajar, itu bagus. Yang seperti itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau toh mungkin menghidupkan masjid, kemudian memakmurkan masjid, hal itu ditempatkan di masjid. Itu lebih utama lagi. Wa ityanu ahli ilmi fi majalisihim fihi ta'dhimun lil ilmi kama qala Ma'mar sami'tu Zuhri yaqul in kuntu la'ati baba urwah fa ajlisu thumma ansarifu fala adkhul. Mendatangi ahli ilmi di majelis-majelis mereka, di dalamnya terdapat penghormatan terhadap ilmu, pengagungan terhadap ilmu. Sebagaimana kata Ma'mar, aku mendengar Zuhri, beliau berkata, jika aku datang di pintu rumahnya Urwah, lalu aku duduk, kemudian aku tinggalkan, maka aku tidak masuk. Aku duduk, kemudian aku tinggalkan. Walau syi'tu an adkhula la dakhaltu. Andaikan aku ingin masuk, tentu aku diizinkan untuk masuk. Namun karena mengetahui tentang kesibukan Urwah sebagai gurunya, maka Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau kalau memang cukup di pintunya Urwah, kemudian duduk di tempat itu dan sudah mendapatkan apa yang beliau inginkan, maka dia itu meninggalkan tempat. Agar apa? Waktu sang guru itu lebih bermanfaat lagi. Dan itu tujuannya apa? Idzaman lahu, untuk memberikan penghormatan ya terhadapnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Khilyatul Alim Al-Muallim. Wa bulghatu at-talib al-muta'allim. Ini di dalam kitab Khilyatul Alim Al-Muallim wa Bulghatul Talib Al-Muta'allim. Bisa itu dilihat ya, di halaman 28. Bisa dilihat di halaman 28 kitab Khilyatul Alim Al-Muta'allim wa Bulghatul Talib Al-Muta'allim. Ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap ilmu dan penghormatan terhadap guru yang menyampaikan ilmu. Kita lanjutkan bab berikutnya, an-nadharu ilaihi bi'ainil ijlal. Memperhatikan kepada guru itu dengan penglihatan penghormatan, bukan ngece, tapi penglihatan penghormatan. Jadi ketika melihat itu, melihat, memperhatikan kepada sang guru itu dengan hormat. Bukan seperti orang itu melebarkan matanya di hadapan sang guru, menampakkan ketidaksukaan, jangan. Atau di situ ya, menutupkan matanya ya, karena yang seperti itu tidak ingin melihatnya, jangan. Kalau toh mungkin melihat, benar-benar melihat,
untuk perhatian sebagai wujud daripada penghormatannya. Waqala Ibnu Jama'ah fi Tadhkiratis Sami, berkata Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tadhkiratis Sami halaman 137, wa ayyang dzurahu bi ainil ijlal, supaya murid, orang yang belajar itu memperhatikan kepada gurunya dengan penglihatan penghormatan. Wa kana ba'du salam idza dhahaba ila shaykhihi tasaddaqa bi syai'. Perhatikan di sini termasuk apa? Itu memperhatikan kepada guru dengan penglihatan penghormatan ini. Sebagian salaf dulu apabila pergi mendatangi gurunya, tasaddaqa bi syai'in, bersedekah dengan sesuatu. Bersedekah dengan sesuatu. Ya bisa jadi sedekah itu kepada gurunya, bisa jadi sedekah itu kepada orang lain. Waqala, dan berdoa. Ini bisa bersedekah, mensedekahkan sesuatu, dan berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tadhhab barakata ilmihi minni. Ini doanya. Ini orang salaf dahulu ketika pergi mendatangi gurunya, mensedekahkan sesuatu dan berdoa, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Maksudnya gimana di sini? Kita tidak ingin mengetahui aib cacat yang dimiliki oleh guru kita. Usahakan kita nggak cari-cari aib cacat guru kita. Ini termasuk bagian penghormatan kita kepada sang guru, agar kita tidak tahu aib cacatnya. Kalau tidak tahu aib cacatnya, maka yang seperti itu menambah semangat kita di dalam menimba ilmu dari guru yang kita miliki. Ya Allah, tutupilah aib cacat guruku dariku, dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Kalau orang itu mendapatkan keberkahan ilmu, maka ilmu-ilmu yang dipelajari, di samping bisa mengajarkan kepada orang lain, bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Dan ilmu yang diajarkan itu akan diamalkan oleh orang-orang yang belajar, dan itu pun akan disampaikan kepada orang lain agar mereka pun mengetahuinya. Itu keberkahan ilmu, turun gitu. Keberkahan ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan keberkahan di dalam umurnya kalau orang itu benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kuntu asfahu waraqata baina yaday Malik, safhan rafiqan hibatan lahu. Ini Asy-Syafi'i adalah salah satu dari muridnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i ini benar-benar perhatian betul kepada sang guru. Beliau membiasakan diri membuka lembaran-lembaran kertas yang ada di depan Al-Imam Malik, itu dengan membuka lembaran dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Ya, enggak membuka lembaran-lembaran
kertas itu dengan cara yang kasar enggak? Cara yang halus di hadapan Imam Malik. Untuk apa? Untuk memuliakan, untuk menghormati kepada sang guru, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi enggak apa di situ? Enggak dibuka seenaknya di hadapan gurunya. Ini karena perhatiannya kepada sang guru. Dibukanya itu dengan halus. Tujuannya untuk menghormati, memuliakan sang guru, li'alla yasma'a waqa'aha, agar tidak mendengar gerakan kertas yang dia buka. Sampai seperti itu beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala perhatiannya kepada sang guru. Berkata Al-Imam Rabi' bin Sulaiman, kalau ini juga muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ar-Rabi' bin Sulaiman itu murid yang mendapatkan jatah khusus dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mendapatkan jatah khusus untuk diajari. Karena Ar-Rabi' bin Sulaiman ini ketika belajar bersama-sama teman-temannya nggak faham. Dan ini saya sampaikan walaupun mungkin pada waktu-waktu yang lalu sudah pernah kita sampaikan. Ketika Ar-Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala ini karena gak bisa merasa sedih, kok gak bisa, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mendatanginya. Itu didatangi, kemudian diberi motivasi untuk belajar, diberi motivasi untuk belajar, diajarkan kitab sampai faham. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu membacakan sekali, belum paham, belum. Sabar Imam Syafi'i itu, dibacakan 2 kali, 3 kali, 4 kali, kok paham. Sampai 39 kali ternyata itu belum paham. Dan ditambahkan sekali lagi baru paham. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah azanallahu ya. Ini adalah murid yang bersabar untuk belajar dan guru yang sabar untuk mengajar. Dan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Seseorang yang belajar mengulang pelajarannya sampai 40 kali baru faham, akhirnya itu manfaatnya sangat besar sekali. Termasuk bagian pembuka kefahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Jadi hendaknya kalau kita ini belajar nggak paham sekali, tolong ulangi lagi sekali. Kalau nggak paham, ulangi lagi. Nggak paham lagi, ya diulangi lagi. Jangan bosan, jangan waleh, jangan putus asa. Hingga ketika kita belajar mungkin ada sebagian kita paham, kemudian satu alinea itu nggak paham. Kita ulang gitu. Kalau mungkin kita nggak paham, kita tanyakan, ini apa maksudnya? Dijelaskan kurang paham, kita minta untuk diulangi penjelasannya.
sebagai guru, janganlah itu tidak bersabar ketika menghadapi seseorang yang di situ nggak paham-paham. Bolak-balik diulang pengarai soai. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena orang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tingkat kemampuan untuk menerima itu berbeda-beda. Jadi hendaknya apa? Sabar. Orang tua juga sama, harus sabar. Karena masing-masing anak itu berbeda. Kalau memang itu belum bisa, ya diulang. Jangan ditekan. Kalau ditekan itu nanti bisa stres. Ada sebagian cerita begini. Ada dua bersaudara. Kakaknya itu rodok lemot. Jadi belajar nggak bisa-bisa. Prestasinya rendah. Adiknya ini pinter. Kemudian orang tua menginginkan si kakak ini bagaimana bisa memiliki prestasi yang bagus. Diprivatkan. Ternyata juga nggak meningkat. Kemudian diusahakan lagi, akhirnya nggak mau belajar. Siapa yang rugi? Orang tuanya. Isaku ngene apa kon belajar kaya ngono yang saiki gah belajar. Akhirnya nggak mau belajar. Yang rugi orang tuanya. Bahkan ada sebagian anak itu akhirnya stres gara-gara itu. Jadi harus sabar. Kemampuannya segitu, ya sudahlah. Jangan dipaksakan, kita ulang. Itu adalah ya, mengasah otak yang asalnya itu ya memang tumpul, diasah dikit. Ar-Rabi Ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala di situ diasah sampai 40 kali, baru sudah itu memiliki kemampuan di dalam memahami dengan bagus dan akhirnya juga menjadi seorang ulama. Jangan dikira orang yang kumel belajarnya itu akhirnya nggak bisa encer. Bisa encer kalau memang itu bersabar. Mau sabar. Yang ngajari juga sabar. Itu nanti akhirnya juga bisa. Jangan dikira orang yang sukses itu memang sejak kecil nampak kecerdasannya. Belum tentu. Karena ketekunan dan kesabaran maka orang itu bisa sukses. Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wallahi majtaratu an ashrabal ma'a wa syafi'i yanzuru ilayya hibatan lahu. Demi Allah, aku gak berani minum air dalam keadaan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu memperhatikan kepadaku karena memberikan penghormatan dan memuliakan kepadanya. Sampai seperti itu. Dan merasa hormat betul sama Al-Imam Asy-Syafi'i yang ngajari telaten begitu. Jadi ringkasnya, hendaknya sebagai penuntut ilmu, orang yang belajar itu benar-benar memperlihatkan penghormatan, pemuliaan terhadap guru yang ngajari. Kalau itu melihat dengan ya pandangan-pandangan yang menyakitkan, itu adalah kedurhakaan terhadap guru. Sebagaimana kita tahu kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu memiliki kedudukan semisal orang tua buat anaknya. Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang guru yang ngajari kepada sahabat, kedudukannya seperti orang tua buat anaknya. Maka sepatutnya seorang murid itu hormat kepada gurunya sebagaimana memberikan penghormatan kepada
orang tuanya. Berikutnya termasuk bagian adab bagi seorang murid, ingqadun, ya, ingqada li saykhihi fi umurihi, ingqada li saykhihi fi umurihi fi ghairi maksiatillah. Patuh kepada gurunya di dalam perintah-perintahnya selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini keberkahan. Dengan istilah kalau zaman dahulu, santri itu ngawulo kepada gurunya, kepada kiainya. Kalau disuruh itu nurut. Tujuannya biar bisa mencontoh adab dan akhlak yang dimiliki oleh sang guru. Nurut, taat, patuh kepada guru tujuannya untuk mendapatkan keberkahan ilmu, bukan keberkahan yang lain. Selama guru itu memerintahkan pada hal-hal yang mubah, hal-hal ketaatan, bukan hal kemaksiatan. Ini patuh, hendaknya patuh kalau diperintahkan. Hilangkan rasa-rasa tidak suka terhadap guru. Bolak-balik kongkon wae gitu. Jangan. Itu keberkahan yang kita harapkan, keberkahan ilmu dari sang guru. Qala Ibnu Jama'ah fi Tadhkiratis Sami, berkata Ibnu Jama'ah di dalam Tadhkiratis Sami halaman 135. Ayyan qada li saykhihi fi umurihi wa la yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi bal yakunu ma'hu kal maridi ma'at tabibi al mahiri wa yushawiruhu fima yaqsiduhu wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu wa yubalighu fi hurmatihi wa yataqarrab ila Allahi bi khidmatihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, supaya murid atau orang yang belajar itu tunduk kepada gurunya di dalam perintah-perintahnya, tidak keluar tidak keluar dari penglihatannya dan juga dari pengaturannya. Ya kalau memang di situ gurunya itu memberikan aturan, kalau aturan-aturannya itu memang ya aturan-aturan yang dihalalkan, silakan ikuti aturan yang ada. Kalau memang guru itu memiliki pendapat-pendapatnya itu tidak menyelisih syariat agama, ikuti pendapatnya. Patuh kepada guru di dalam perintah-perintahnya, nggak keluar dari pendapat sang guru dan aturan sang guru. Selama di situ tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keberadaan seorang murid bersama guru itu seperti orang yang sakit bersama dokter yang mahir. Perhatikan di sini, murid ingin sukses, salah satu di antaranya adalah bersama gurunya seperti orang yang sakit bersama dokter yang mahir. Kalau mungkin kita punya penyakit ginjal, ada
dokter spesialis ginjal yang mahir kemudian memberikan arahan kepada kita yang sakit ginjal, kira-kira kita nurut dokter apa enggak? Ya nurut. Jangan konsumsi ini, hindari ini, konsumsi ini bagus untuk ginjal dan lain sebagainya. Karena kita ingin berhasil di dalam penyembuhan sakit kita. Itu gambarannya. Kalau ada resep dokter, kita nurut resepnya. Kalau ada arahan dari guru, maka hendaknya kita ikut arahannya. Orang ngajari agama buat kita semuanya itu enggak ada yang arahkan kepada kesesatan, itu tidak ada. Ikuti arahnya. Kalau memang di situ kita tahu betul arahan-arahan sang guru sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, kita tahu berdasarkan pemahaman ya salafil ummah, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian juga bermusyawarah dengan sang guru menghadapi hal yang dia maksudkan, musyawarah kepada sang guru. Ini ada permasalahan begini, ini bagaimana penyelesaiannya, dan juga berusaha sekuat kemampuan mencari ridho sang guru di dalam hal yang dia bersandar terhadapnya. Ridho, cari ridho guru. Jadi apabila mungkin kita belajar, kemudian guru itu meminta, tolong tulis, harus nurut, suruh nulis, disuruh baca, dalam keadaan ngantuk, itu disuruh ngambil air, dalam keadaan ngantuk. Sesungguhnya apa yang dimaksud oleh sang guru itu adalah kebaikan. Itu kebaikan. Kalau kita mau mengikuti arahan-arahan yang ada, kita akan mendapatkan kebaikan. Wa yubalik fi hurmati, dan ya, persangatlah di dalam memberikan penghormatan terhadapnya. Ya. Sebagus-bagus penghormatan sebagai seorang murid terhadap gurunya adalah benar-benar perhatian dengan ilmu yang diajarkan, usaha untuk mengamalkan. Jadi yang dimaksudkan itu bukan mempersungguh di dalam berikan penghormatan kepada sang guru itu selalu usaha untuk jabat tangan kemudian cium tangan, bukan. Itu memang termasuk bagian dari penghormatan, tapi memperdalam di dalam penghormatan itu bukan di dalam masalah itunya. Usaha benar-benar memahami apa yang diajarkan kemudian mengamalkan, itu penghormatan yang paling dalam terhadap sang guru. Wa yataqarrabu ilallahi bi khidmatihi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmah kepada sang guru. Usaha untuk membantu dengan ketulusan hati, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, usaha untuk mempermudah apa yang dihadapi oleh sang guru. Tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna dhullahu li shaykhihi 'izzun wa khuduhu lahu fakhrun wa tawadu'uhu lahu raf'atun. Dan sebagai seorang murid hendaknya benar-benar yakin, mengetahui
yakin sesungguhnya kerendahan di hadapan sang guru itu adalah kemuliaan. Kalau seorang murid itu merasa lebih di hadapan sang guru, itu adalah kehinaan. Tetapi kalau merendah di hadapan sang guru, itu adalah kemuliaan. Ya, jangan sekali-kali ya, berani-berani kepada gurunya. Faliyalbillah, kalau ada mungkin sebagian murid itu nantang gurunya, itu adalah bagian dari kedurhakaan. Orang itu nanti nggak ada kemuliaan dan juga nggak ada keberkahan ilmu yang dia pelajari. Dan tunduknya seorang murid kepada sang guru itu adalah kebanggaan. Dan tawaduknya murid terhadap guru itu adalah ketinggian. Ingin mulia, hendaknya merendah di hadapan guru. Ingin mendapatkan kebanggaan, tunduk kepada sang guru. Tunduk. Ingin mendapatkan derajat yang tinggi, hendaknya tawadhu atau rendah hati di hadapan sang guru. Lalu beliau memberikan contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, perhatikan ini. Ma'a jalalatihi wa martabatihi, bersama kemuliaan Abdullah bin Abbas dan kedudukannya di hadapan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam agama. Ya Allah, ajarkanlah padanya tafsir Al-Qur'an, yang akhirnya menjadi ahli tafsir Al-Qur'an. Walaupun memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kemuliaan di hadapan mereka para sahabat, karena menimba ilmu kepada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, akhadha birika bi Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini memegang tunggangan yang dikendarai Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Thabit salah seorang penulis Al-Quran yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki banyak ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menimba ilmu kepadanya. Ya, beliau ngambilkan kendaraan Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu agar dinaikinya. Zaid bin Thabit itu juga sungkan terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kok sungkan? Iya, karena apa? Abdullah bin Abbas memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kemuliaan di hadapan Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lain. Waqal, dan berkata Abdullah bin Abbas, hadza umirna an naf'ala bi ulamaina. Hakadha, beginilah kami diperintahkan untuk berbuat terhadap orang-orang alim di antara kita. Orang-orang alim di antara kita. Ini berikan penghormatan. Ambilkan kendaraannya, dipersiapkan untuk gurunya. Sampai segitu.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu bukan orang rendahan, orang yang sangat mulia. Walaupun toh demikian, sangat-sangat hormat terhadap gurunya. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala li Khalifil Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ini berkata kepada gurunya Khalifil Ahmad, la aq'udu illa baina yaday. Tidaklah aku duduk kecuali di depan. Kecuali di depan, maksudnya gimana di situ? Karena di situ ya Khalif Al-Ahmad itu memang menimba ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, saya ulangi, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu menimba ilmu dari Khalif Al-Ahmar. Setiap kali datang usaha duduk di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini merupakan penghormatan. Duduk di hadapannya, berhadapan-hadapan dengan sang guru. Ya, bukan ketika orang itu belajar itu apa? Ya membuang muka dari sang guru, enggak. Tapi ini benar-benar duduk ya menghadap kepada sang guru. Beliau mengatakan, umirna an natawaddu'a liman nata'allam minhu. Kami diperintahkan untuk rendah hati, merendah, tawadhu terhadap orang yang kami belajar darinya. Jadi siapapun yang kita belajar darinya, maka hendaknya kita berusaha untuk tawadhu, rendah hati terhadap orang yang mengajarkan ilmu buat kita. Wa Khaliful Ahmar wa Abu Mahraz, Abu Mahraz ibnu Hayyan, ahadu a'immatil lughah, salah satu imam di dalam bahasa, tufiya fi hudutis tsamanin wa mi'ah. Beliau wafat ya di batas akhir tahun, ini di batasan tahun 180 Hijriah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu yakum. Jadi ini beberapa bagian dari adab yang sepatutnya kita miliki ketika di hadapan guru-guru kita. Hendaknya kita ini benar-benar perhatian betul, penuh penghormatan, dan kita patuh terhadap guru yang ngajari kita di dalam perintah-perintahnya, selagi perintah itu bukanlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ulama-ulama dahulu, untuk mendapatkan ilmu dari mereka para ulama, usaha sekuat kemampuan mereka untuk selalu memuliakan, menghargai, dan juga patuh terhadap guru yang mengajarkan ilmu-ilmu buat mereka. Sebelum kita akhiri kajian malam ini, apa mungkin ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Paham? Apakah seorang anak tadi kan juga membuat gurunya sebagaimana kepada orang tuanya? Sekarang dibalik, anaknya misalnya sudah disekolahkan di pondok yang baik, terus ternyata malah gak kepada orang tua. Gimana caranya? Gini, kalau kita mendapati ada seorang anak kemudian dimasukkan di majelis pendidikan, kemudian si anak itu akhirnya tidak menghargai dan tidak hormat terhadap orang tuanya, apa solusinya? Yang pertama,
kita cari dulu sebabnya apa. Kenapa si anak kok akhirnya nggak hormat dan tidak menghargai orang tuanya? Ini yang pertama, cari sebabnya. Sesudah kita mendapati sebab, maka kita akan mendapati solusinya. Sebagian di antara contohnya begini. Mungkin orang tua kurang berkomunikasi dengan si anak. Kurang komunikasi dengan si anak. Ini salah satu di antara penyebabnya, bisa jadi kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi anak dengan orang tua itu bisa menyebabkan si anak itu lebih kuat pengaruhnya dari luar daripada dari orang tuanya. Makanya kalau toh mungkin kita itu menitipkan anak di pondok, hendaknya sering-sering kita ini menghubungi anaknya. Menghubungi anak, kita tanya. Kemudian juga sebagai orang tua juga perhatian betul bagaimana perkembangan anak, tanyakan kepada pengasuhnya. Perkembangan belajarnya bisa mungkin tanyakan kepada gurunya. Kemudian kalau ada indikasi-indikasi yang kurang bagus dari akhlak dan adabnya, maka hendaknya itu segera diselesaikan bersama orang tua. Jadi kalau itu hanya sekedar kita titipkan, karena memang sering terjadi si anak itu dititipkan di pondok, kemudian dibiarkan gitu saja. Butuhe wong tua iki mung golek duit, dikirimne nyanggone anak, tapi nggak pernah memperhatikan seberapa perkembangan anak ketika berada di pondok. Nggak tahu dikeluarkan gitu ya. Tahu-tahu dikeluarkan. Loh, kenapa anak saya kok dikeluarkan? Itu disebabkan kurang adanya komunikasi orang tua dengan anak, orang tua dengan pengasuh pondok, atau orang tua dengan guru yang ada di pondok. Salah satu di antara usaha ya kita sebagai orang tua ketika menitipkan anak di pondok itu begini. Tanya kepada gurunya, gimana perkembangan anak saya namanya ini? Maka dia akan usaha untuk mendapatkan informasi tentang anak kita. Berarti anak kita akhirnya mendapatkan perhatian. Kalau nggak pernah ditanyakan, kira-kira ada perhatian nggak? Loh, orang pondok kan banyak, ya kan gitu. Itu salah satu di antaranya. Kemudian mungkin si anak itu memiliki masalah apa enggak kepada gurunya, atau masalah dengan teman-temannya, atau masalah dengan pengasuhnya. Itu semuanya hendaknya ditanyakan juga. Ditanyakan. Karena kadang-kadang anak itu menjadi nakal, merasa ya dibuang sama orang tuanya gara-gara di sana itu tidak mendapatkan ketenangan di dalam belajar. Orang tua tetap memaksa si anak tetap masuk di pondok. Akhirnya apa? Marah sama orang tua. Itu sebagian di antara penyebab si anak itu kadang-kadang tidak hormat, tidak menghargai orang tua yang mengantarkan ke pondok. Sudah cukup? Cukup. Atau mungkin ada yang lainnya? Sudah nggak ada. Kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita kaji, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, sehingga ilmu yang kita pelajari benar-benar memberikan kemanfaatan buat kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.